Ada? Ada ya? Siapa yang alumni Undip? Tidak ada ya? Ada. Ada enggak yang dari Undip? Nggak ada, Prof. Nggak ada ya. Jadi dari Lampung semua, ya mayoritas dari Lampung lah ya, tambahan dari fakultas lainnya, karena ini multi entry ya. Saya dari Semarang, Prof. Siapa? Saya dari Semarang. Tapi nggak di Undip. Kuliahnya di Saya di UNES, Prof. Oh, Cuman universitas. waktu itu saya sempat join di Sacipto Raharjo Institute. Jadi konsorsium hukum progresif yang pertama, kebetulan saya juga ikut bantu di sana. UNES. Jadi dari dasar-dasar UNES juga dulu ada yang samaan sama Ibu waktu ngambil S3-nya. Banyak. UNES sekarang maju ya. Maju UNES. Sekarang masih di Semarang? Lagi di rumah, Prof, di Metro. Oh, tugasnya apa? Sebagai apa? Usaha, Prof. Usaha, ya. Bagus. Untuk S2 ini mau meningkat jadi apa? Jadi dosen? Insya Allah, Prof. Banyak itu peluang-peluang di Metro ya. Jadi Muhammadiyah juga ada itu. Baik, kita lanjutkan ya. Apa yang menjadi kendala bagi kalian dalam tugas-tugas yang sudah diberikan kemarin itu dalam perkembangan hukum yang ada di dalam masyarakat kita ini? Ini. Sejarah. Bisa ambil orang ini bisa kelihatan. Bentar ya. Ya. Jadi apa yang menjadi kendala bagi kalian dalam tugas kemarin yang sudah diberikan pada saat berapa lembar ya? Pendahuluan ya. Ada permasalahan ya. Ada Pak? Ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya di masalah-masalah tugas kemarin, karena tanggal 5 kita kumpulkan ya. Bagaimana? Kalau nggak ada, kita lanjutkan ya. Lanjut, Prof. Ya, baik. Ketua kelasnya hadir ini. Bang Adian. Alhamdulillah hadir, Prof. Hadir, ya. Baik Itu ya. saya, Bu. Gimana?
Ibu apa kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, iya. Mudah-mudahan kita dalam waktu dekat tatap muka nanti ya. Jadi Insya enak ya. Allah, Bu. Ya. Nah, kita lihat aja tanggal 6. Tanggal 6. Tanggal 6 ada pengumuman bisa tatap muka kan itu lebih enak ya. Ya. Di sini kita lanjutkan dulu ya. Hukum lembaga yang melakukan pengaturan masyarakat erat dengan perilaku masyarakat ya. Jadi segala sesuatu ketentuannya dilihat dari perkembangan hukum yang hidup di dalam masyarakat erat dengan perilaku masyarakat. Kalau kita hubungkan dengan perkembangan hukum progresif ya, hukum itu untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Nah, itu maknanya ya. Hukum itu untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Jadi, kalau ada undang-undang, jadi undang-undang itu untuk kita, bukan kita yang untuk undang-undang. Jadi, kita yang dapat mengatur hal-hal yang demikian. Misalnya yang tidak sesuai dengan perkembangan hukum yang hidup dan budaya yang ada di sini, bisa kita terobos dengan teori-teori yang kita akan ajukan. Ya, dengan teori-teori yang akan kita ajukan. Misalnya Holmes tidak menginginkan adanya misalnya suatu vonis dari hakim bahwa hakim menjatuhkan hukuman itu memang dia kan mempunyai kemandirian, mempunyai keyakinan ya. Dalam hal kemandirian dan kemandirian dan keyakinan dia, misalnya walaupun sudah ada banyak dari penasehat hukum, dari keterangan ahli, tapi kalau dia tidak yakin, dia punya hak sendiri. Ya, bagaimana Pak pengacara? Apa begitu dalam implementasinya? Ya, Bu, benar. Contohnya saja kasus Jessica, ya enggak? Ya. Karena sebetulnya memang kita kan pembuktian kalau hukum pidana kan negatif wetlex, jadi berdasarkan undang-undang dua alat bukti, tetapi di situ tetap ada keyakinan hakim. Ya. Nah, itu. Jadi fungsi keyakinan hakim itu. Jadi walaupun ada misalnya pertama sekali persidangan dia melihat ya, itu kan ditayangkan. Semua masyarakat tahu bahwa perkembangan itu ada, ya. Dilihat. Nah, bukan karena dilihat tuh hakim jadi benar, kalau nggak lihat enggak. Nah, jadi itu ada dia punya keyakinan sendiri. Walaupun sudah ada keterangan ahli, dari luar negeri, dari sini juga banyak yang mengatakan bahwa terhadap kasus Jessica ini ya, bahwa dia itu adalah tidak bersalah. Nah, tapi mungkin saja hakim itu yakin dari awal saja dia sudah mengatakan baru masuk di mana di sini sama petugas, ya nggak? Itu merupakan suatu catatan khusus bagi hakim. Wah, di mana di sini? Puskes. Orang mau minum kopi, nanya puskes. Nah, dari situ aja kan bisa kita lihat. Ya. Kita mau minum kopi, biasanya datang dulu orangnya, baru kopinya muncul. Bukan kopinya dahulu, baru kita datang. Ya sudah nggak enak lagi kan, rasanya sudah nggak panas lagi. Kemudian saya setuju sekali itu perkembangannya. Ya, kita ke belakang sebentar ya. Mengingat itu ditayangkan selama 1 bulan kalau nggak salah. Lebih ya. Ditayangkan tiap malam. Banyak tugas-tugas mahasiswa juga saya menugaskan dari situ. Kemudian memang ada beberapa mahasiswa yang menanyakan kepada saya bahwa, Bu, di dalam teori kok nggak sama. Teori yang dipelajari selama ini kan memang enak, Bu. Tapi dalam pembuktian, dalam prakteknya kok nggak sama. Nah, ini mungkin penasihat hukum yang bisa menjelaskannya. Teori yang kita pelajari di bangku perkuliahan, dalam praktek, piye caranya? Nah, itu. Bagaimana menurut penasehat hukum? Atau menurut kawan-kawan yang lain sebagai penegak hukum di sini?
Kelas ini ada 26 orang ya, ketua kelas ya. Ya, Bu. Ada 26 ya. Kalau sama yang A1 hampir 50. A2 sama A1. Ini digabung ya? Ya, digabung. Digabung? Ya, digabung, Bu. Oh iya. Jadi tolong jelaskan ini mahasiswa viewer ataukah ada yang sudah bekerja? Gimana, Bu? Ya, Bu. Ada yang PJJ misalnya yang dia sudah kerja sebagai jaksa apa gitu, enggak ada? Kalau di kelas kita Iya, ini yang udah, Bu. jaksa kayaknya nggak ada, Bu. Tapi kalau pegawai kejaksaan ada. Kalau jaksa nggak ada, tapi kalau pegawai di kejaksaan ada Mbak Dita. Satu orang. Kalau yang jaksa nggak ada, yang jaksa nggak ada di kelas kita ini, kelas A ini. Gitu. Penasihat hukum selain ketua kelas? Penasihat hukum ada 3. Ya. Siapa aja namanya? Saya sama ada namanya Pak Hasanuddin sama satu lagi itu lupa saya, Bu, itu ada itu dari Lampung Selatan, beliau berdua itu. Pak Hasanuddin sama satu rekannya itu. Jadi ada 3 yang penasihat hukum. Polisi? Polisi kurang tahu saya, Bu, kalau polisi. Ya, Nggak Bang ada. Hidayat. Bang Hidayat? Nggak ada, Bu, kalau polisi, Bu. Nggak ada, Bu. Nggak ada. Nggak ada. Ada ya. Jadi yang Hakim juga nggak ada, Bu. para penegak hukum ini ada penasihat hukum 3 orang. Ya. Kemudian Yang paling dosen. Dosen ada, Bu. Ya, soalnya kalau yang saya katakan kalau yang dari kesehatan ya dari ini kan memang kita multi entry, jadi agak lambat ya untuk membicarakannya implementasinya. Jadi kalau dalam perkuliahan saya nanti memanggil orang yang 3 ini sering saya tanyakan. Baik, yang dari Lampung Selatan hadir? Lampung Timur apa tadi? Lampung Timur ya? Penasehat hukum dari Lampung Selatan, Bu. Lampung Selatan. Siap hadir, Prof. Siap ya. Nah, hadir, Prof, dari Lampung Selatan. Ya, implementasinya kalau ada mahasiswa mengatakan bahwa, Bu, dalam teori seperti itu, Bu, tapi implementasinya tidak demikian. Nah, bagaimana para penegak hukum ya khususnya ini penasehat hukum itu kan apabila terpenuhi unsur-unsurnya itu yang akan dijelaskan dalam persidangan. Nah, seperti apa dalam prakteknya? Silakan, siapa namanya? Daniel ya? Pak Hasanuddin, Bu, namanya, Bu. Oh, Hasanuddin, ya, silakan. Yang Daniel Simamora juga ada di situ. Daniel Simamora. Wah, semuanya orang ini ya. Memang mahasiswa saya S1 itu semuanya banyak orang Medan, orang Batak. Orang Batak, Bu. Iya, yang Alhamdulillah, Bu. Silakan. Yang dari Lampung Timur, Hasanuddin. Ini Hasanuddin ini orang Lampung ya? Ya, Prof. Ya. Bagaimana itu kalau di sana, kalau di Lampung Selatan? Untuk sementara ini ada beberapa kasus yang pernah kami tangani, Prof, terkait dengan ini, bahwa sebelum gencar-gencarnya yang namanya restoratif justice, memang penegak hukum di Lampung Selatan, baik kepolisian. Ya, terus? Nah, udah hilang. Lanjut. Halo, itu mereka clear nggak, Bu, suara, Bu? Prof? Kedengeran, tapi ada ini. Suara putus-putus, Prof, ya? Kedengeran nggak putus, cuman ada yang storing gitu. Storingnya, Bang. Storing. Suaranya, Prof, ya? Suaranya rusak.
laptopnya jauhin dari alat elektronik, Bang. Mungkin laptopnya agak ngehem mungkin, Bro. Nah, ini rak suaranya. Yuk, dimulai. RJ, tentang RJ. Dikecilin suaranya hilang ya. Dari itunya. Dari apa, speakernya ya, laptopnya. Pak Hasan, mute-nya tolong diklik dulu Pak kalau mau bicara Pak. Mungkin gangguan sinyal, Bro. Oh ya, udah. Lanjut aja. Ya. Aja, Bro. Lanjut. Tapi tidak terputus, suaranya kedengaran, cuman ada seperti Ada suara ada ya, Bro ya? Ada. Lanjut. Jadi pengalaman saya untuk perkara-perkara sebelum gencar-gencarnya semacam amanat dari Polri, Kapolri terdahulu tentang restoratif justice, memang penerapan hukum itu di Lampung Selatan sangat normatif. Jadi dari pihak jaksa maupun penyidik hilang sinyal ya, mungkin dia sangat tetapi setelah ada restoratif justice ini digaungkan, ini memang ada semacam penyelesaian di luar proses pengadilan. Ada beberapa perkara sebetulnya terkait restoratif justice ini ada perkapolrinya, ada perkapnya, tetapi dalam penerapannya terkait dengan restoratif justice ini sebetulnya difokuskan pada ITE, Undang-Undang ITE, artinya persoalan ketika ada berita-berita hoax, sebetulnya konsentrasinya ke situ, tapi penerapannya juga bisa untuk tindakan-tindakan pidana yang lain. Demikian, sementara ini demikian, Prof. Oh, jadi yang jalan baru itu ya? Iya, Prof. Kalau di ini Pak Hasibuan ini gimana? Sampai sekarang ini Bang ya, yang bunyi ini Bang. Ya memang apa namanya, sebetulnya kalau masalah apa namanya proses sistem peradilan pidana ya sesuai dengan yang ada di aturannya ya, Bu, ya artinya sesuai dengan KUHAP gitu. Cuman mungkin saya sih nggak tahu dari apa namanya perbedaannya di mana yang tadi dibilang sama kawan-kawan mahasiswa yang antara teori dengan praktek itu berbeda gitu, Bu. Ya. Nah, jadi terus implementasinya seperti apa kalau ada persidangan atau sebelum adanya persidangan? Menurut kacamata Pak Ketua kelas ini, sebaiknya itu seperti apa? Ini kan kita kaitkan dengan RJ tadi. Oh ya, saya ada perkara di salah satu pengadilan di ini di Lampung, itu diterapkan restoratif justice-nya. Cuman memang pihak korban tidak bersedia. Itu. Jadi sebelum pada awal persidangan itu ditawarkan, disampaikan sama majelis hakim bahwa lebih baiklah untuk apa namanya diselesaikan ya secara restoratif justice itu. Tentu nanti ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh si terdakwa. Jadi itu kalau menurut saya sudah baik sih, Bu, gitu. Tapi memang itu dikembalikan lagi ke korban, ke keluarganya. Jadi sudah diterapkan mengenai itu. Nah, itu kan sebenarnya pelaksanaan restoratif justice itu, kedengeran nggak suara saya? Ya, kedengeran. Sebenarnya restoratif justice itu diberikan kepada pelaku dan korban untuk tindak pidana yang ringan-ringan. Itu
awalnya fokusnya adalah untuk anak, yaitu kita kaitkan dengan diversi. Tapi sekarang dengan adanya restoratif justice anak, yang lain-lainnya juga mengeluarkan surat edaran, seperti surat edaran Jaksa Agung, kemudian surat edaran dari kepolisian, mengusahakan untuk restoratif justice. Karena kita mengacu, ya, kita melihat negara tetangga kita bahwa di sana juga lebih baik treatment daripada pemidanaan. Nah itu ya, untuk tindak pidana yang ringan agar supaya tidak numpuk kasus-kasus yang akan diselesaikan oleh hakim. Itu maksudnya. Untuk tindak pidana yang ringan-ringan, walaupun sudah ada tipiring ya, walaupun sudah ada tipiring, tapi ini karena segala sesuatu ya, yang ringan-ringan ini contohnya aja yang kemarin sudah kita bicarakan bahwa adanya perkelahian ya antara tetangga, suatu hal yang sepele-sepele ya. Tapi maaf Bu, ya. Yang perkara saya itu di salah satu pengadilan di Provinsi Lampung, itu perkara sangat berat itu Bu. Bahkan luar biasa berat. Ancaman hukumannya aja 12 tahun. Tetapi hakim itu masih menawarkan restoratif justice. Nah, karena itu katanya petunjuk dari Mahkamah Agung. Peraturan Mahkamah Agung nomor 14. Iya. Iya. Jadi memang ya, pertama yang itu. Kedua, yang saya katakan tadi, kita kan melihat di negara tetangga kita sudah tidak menginginkan adanya suatu pemidanaan. Lebih baik kita untuk ke treatment ya, Pak. Dia sebagai kerja sosial atau dia sebagai mengganti kerugian ya. Nah, saya kasih contoh yang tadi katakan ancamannya 12 tahun. Yang untuk ancaman 15 tahun juga bisa. Contoh ya. Dilihat dari kasuistis. Jadi hakim itu berkeyakinan bahwa ini sebenarnya nggak harus kena dia. Di Lampung Selatan ini, Pak Hasanuddin ya. Siap. Di Lampung Selatan ini kejadiannya sudah diangkat sebagai tesis kakak kelasnya. Jadi dia ini anak ya. Anak ini kelas 3 SMP. Pinter di kelasnya, tapi orang nggak mampu. Jadi yang 2 orang ini yang nggak suka dengan temannya yang pinter ini. Diajak dia nonton layar tancap, nggak mau. Diajak lagi nggak mau. Kemudian kenapa nggak mau? Karena dia membantu ibunya membuat kue. Karena ibunya seorang janda, jadi dia sudah nggak punya orang tua lagi. Kemudian diancam, kalau kamu nggak keluar, nggak mau pergi sama kamu saya pukul. Rumahnya ditimpuk, itu kan sudah diancam. Terus dia keluar. Saat dia keluar, ditimpuk, dia lari. Dikejar sama orang 2 itu. Lari, dia ketemu obeng. Dia ambilnya obeng itu. Ya. Dikejar, sudah deket, dia ditempeleng, ditendang, dia membela diri. Dipukul, ditusuk obengnya itu ke lehernya sehingga keluar darah banyak karena itu di rel kereta api jauh dari pertolongan masyarakat, akhirnya banyak darah yang keluar, meninggal dunia. Nah, itu ancaman hukumannya kan 15 tahun. Tapi karena di situ dia mengambil obeng, itu dimasukkan pasal 362 KUHP. Ya. Dimasukkan pasal 362, jadi menuju ke diversi. Hakim menjuruskan ke diversi karena hakim memikirkan mungkin azas manfaatnya itu ada. Karena ini kalau anak ini dikenakan hukuman ya, bagaimana orang tuanya? 1. Kedua, anak ini kan tidak salah. Dia selalu diancam, dikejar sehingga menurut peraturan Mahkamah Agung, karena ancaman dari berita acara penyidik itu di samping 338 juga ada 362 KUHP.
masuklah di Persi. Itu Pak Hasanuddin, ada kasus di Lampung Selatan seperti itu. Ya, Monitor enggak? Monitor, Prof. Ada ya? Ya. Nah, jadi itu. Jadi nggak harus ya, artinya tindak pidana pembunuhan aja bisa dengan dilakukan dengan cara restoratif justice, asalkan tidak direkayasa. Memang benar itu kasus itu dia dari kemasyarakatan ini ya, Balai Kemasyarakatan mengatakan bahwa oh ini anak baik-baik, di sekolah dia memang pinter, tapi memang dia sama yang dua ini memang yang dia bunuh itu ini selalu ngajak yang nggak sakit hati lah sama dia karena dia pinter, iri hati lah istilahnya, itu kesimpulannya. Nah akhirnya diterapkanlah Perma nomor 4 itu ya. Kemudian memang hakim juga diarahkan walaupun ada suatu tindak pidana pembunuhan ya yang ancamannya di atas 7 tahun, tapi ada juga pasal-pasal yang ancamannya di bawah 7 tahun, hakim diharuskan memilih yang ancaman di bawah 7 tahun, yaitu tindak pidana pencurian. Nah, di situ juga yang tadi itu, Pak Hasibuan, harus adanya suatu keyakinan hakim dan suatu kemandirian. Walaupun dia mengetahui bahwa ini sudah ada bukti dan lain sebagainya. Dia meninggal dunia, tapi dia harus mengetahui dulu apa background-nya atau apa kausalitasnya sehingga terjadi hal yang demikian. Ya. Nah, itu jadi harus dilihat dulu, dipilah-pilah hal-hal yang demikian. Kalau ada soal penyidik atau ada penuntut umum atau hakim, ini memang enak ya, tapi tidak menutup kemungkinan untuk yang lain-lain kalau ada kasus-kasus seperti ini. Jadi restoratif justice itu diterapkan untuk sebenarnya adalah untuk tindak pidana yang ringan-ringan saja, yang ancaman hukumannya di bawah 7 tahun. Nah, itu tidak menutup kemungkinan dengan adanya Perma ya, juga membolehkan asal dilihat kasuistisnya. Itu ya. Pak Hasanuddin, monitor ini apa benar ini kisaran 2 tahun yang lalu lah kasus ini? Ya, siap. Tapi memang itu, seingat saya, proses tidak ringan. Ya, terus? Ringan, cuma berapa bulan gitu, Bro? Bulan gitu, Bro. Izin, Bu. Ya, silakan. Izin, Bu. Kalau saya ingin sedikit memberi pendapat. Jadi kalau menurut pandangan saya nih ya, Bu ya, untuk RJ itu relatif. Kadang kan ini sering jadi topik pembicaraan. Kok ancamannya segini tapi bisa diversi atau bagaimana gitu kan, Bu. Pasti kan orang-orang kan bertanya tuh, prosesnya sebenarnya kayak mana di dalamnya itu sehingga dapat putusan seperti itu. Mungkin bertahap ya, Bu. Untuk di kepolisian saya kurang paham. Pasti kalau saya pikir sih pasti mereka tetap expose untuk dinaikkan perkara itu atau tidak. Nah, yang saya mau tanggapi kalau untuk setelah penyidik menyerahkan berkas, ya, kan di kejaksaan pun tetap ada upaya buat mediasi kan ya, Bu ya. Ya. Nah, cuma di sini JPU itu sebenarnya ekspos lagi, apalagi kalau perkara tindak pidana ringan, tapi kalau dia itu menarik perhatian, itu tidak bisa semudah itu. Mereka tetap ekspos berjenjang lewat dari kejaksaan Kajari. Ya, contohnya apa? Jadi jangan, karena mereka ini serba salah, Bu. Ya. Gimana, Bu? Contohnya pencurian sawit itu yang di Lampung Tengah ya, Nak, yang heboh ya? Enggak, saya memandangnya global aja, Bu. Karena kalau kita kan selalu berpikir kok ancamannya segini, bisa mediasinya jadi ini enggak gitu kan. Sebenarnya itu prosesnya juga di tempat kami pun bertahap dan berjenjang, Bu. Apalagi kalau dia perkara tindak pidana ringan tapi menarik perhatian masyarakat, itu mereka akan lebih hati-hati buat eksposnya.
itu pun hasil ekspos pun dilaporkan sampai ke Kejagung biar tidak ada kesalahpahaman. Biasanya sih seperti itu, Bu. Jadi jangan kita mandang, oh ini jaksanya nih nuntut kok segini, kok mereka begini. Padahal sebenarnya itu proses yang cukup, menurut saya cukup berhati mereka sampai ada keputusan itu. Saya cuma pengen klarifikasi itu aja sih, Bu. Betul, itu buat pandangan-pandangan yang disparitas. Betul, existingnya seperti itu ya Nak ya. Tapi kalau kita mempelajari bahwa yang namanya RJ itu adalah hak si pelaku ya untuk mendapatkan RJ ya. Jika sudah jelas di dalam undang-undang menentukan khusus anak ya, sudah ada di versi ya. Pelaksanaannya dengan RJ. Di versi itu untuk ancaman hukuman yang di bawah 7 tahun. Dapat dilakukan dengan cara diversi. Nah, ini khusus anak ya. Nah, jadi pelaksanakannya RJ, restoratif justice. Jadi mengedepankan pelaku, keluarga pelaku, korban, keluarga korban, ada kesepakatan, tidak adanya pemidanaan di situ. Untuk mengganti kerugian yang mampu. Bukan karena ada memang tidak semudah itu membicarakan, oh RJ mudah aja. Tapi pelaksanaannya sangat sulit sekali. Ya, bukan saja RJ-nya. Untuk diversinya ini juga sulit. Sangat mudah mengeluarkan undang-undang. Nah, perubahan dalam ketentuan undang-undang ini memang mudah. Makanya minggu lalu saya jelaskan, perkembangan undang-undang ini sangat lambat dibandingkan dengan perkembangan hukum yang hidup di dalam masyarakat. Nah, jadi sudah berkembang RJ bukan saja untuk anak. Awalnya waktu itu anak, sekarang sudah berkembang untuk tindak pidana yang ringan saja dari tingkat penyidikan sampai ke proses peradilan. Itu sudah ada peraturan surat edaran Seja, Sema dan lain sebagainya itu mengarahkan ke RJ. Nah, tapi dalam implementasinya itu tadi yang Ananda katakan tadi ya, tidak semudah itu. Misalnya tadi itu karena media. Jadi takut para penegak hukum. Sebenarnya kalau memang sudah jelas bahwa ini tindak pidana yang ringan, yang ancaman hukumannya di bawah 7 tahun, walaupun dia narkoba, tapi kalau pelakunya anak, itu harus dilindungi. Jangankan ini jelas-jelas, tapi kalau dia ini adalah memang sebagai dewasa juga kan dilindungi. Misalnya dia sebagai pengguna narkotika. Dia pengguna narkotika. Melakukan lagi, ya direhab. Melakukan lagi direhab. Itu ada batasnya. Ya, batasnya sebagai dia pengguna, menggunakan narkotika itu saja. Tapi kalau dia menyimpan sudah lain cerita, pasti dia dapat dikenakan hukuman ya. Kalau dia misalnya satu isap sabu itu hanya 0,5 mg, dia yang ada 0,5 mg digunakan sama dia, sudah diulangi lagi, kena lagi, lagi. Tapi kalau dalam prakteknya dia menyimpan sampai 5 gram sakunya, ya dia bukan pengguna lagi, dia sudah menyimpan barang larangan. Itu kan dalam praktek. Ini menarik juga, Bu. Saya juga kebetulan skripsi saya membahas tentang asesmen terpadu. Karena kan menurut saya kalau kita berpatokan dengan RJ, asesmen terpadu itu sangat jarang sekali, Bu, kami terima. Jadi begini, sebenarnya untuk menentukan dia rehab atau tidak, itu kan diperlukan asesmen terpadu tuh, Bu. Ya. Nah, kami di sini tuh sangat jarang banget itu ada berkas yang melampirkan asesmen tingkat penyidikan. Nah, jadi skripsi saya itu kemarin membahas tentang pentingnya asesmen terpadu tersebut, karena menurut saya kembali lagi itu kan hak dari para pelaku terdakwa untuk memperoleh dia layak atau tidak. Untuknya kan harus dilakukan asesmen, Bu.
Tapi kenyataannya banyak berkas yang sama sekali tidak melampirkan asesmen. Itu saya sampai mewawancarai ke BNN provinsi saat itu, Bu. Saya bertanya sama mereka, kok jarang banget kan kalau asesmen kan mereka yang menyediakan tempat gitu loh, Bu, walaupun asesornya dari ketiga penyidik. Nah, saya pertanyakan itu, Bu, bagaimana kok sampai sulit sekali? Beliau bilang kalau untuk asesmen terpadu itu harus disangkakan pasal 127. Suaranya nak nggak ini nak putus-putus. Terus saya juga kan di situ wawancara ke Polres. Oh ya, siap Bu, siap Bu. Ini udah terang. Terus? Ya, siap Bu. Jadi kalau dari pihak BNN bilangnya bisa di asesmen. Jadi kalau dari pihak BNN saat itu menjelaskannya mereka bisa ada batas BB-nya sekian, lalu yang diprioritaskan yang 127 tunggal. Sedangkan penyidik ini kadang menambahkan pasal 114 karena alasan mereka kan kalau misalnya 127 ancaman di bawah 2 tahun tidak bisa ditahan. Jadi mereka selalu 114, subsidiar 112 atau subsidiar 127. Itu yang menyulitkan mereka untuk dilakukannya asesmen. Saya merasa wah berarti hak mereka untuk memperoleh rehabilitasi itu jadi sangat sulit kalau tidak ada asesmen itu, Bu. Jadi di mana letak RJ-nya itu gitu loh, Bu. Nah, jadi itulah jadi perlu adanya keterpaduan antara para penegak hukum. Istilahnya duduk bersama. Coba ya, betul, para Bu. penegak hukum itu untuk mengadakan suatu seminar ya, membicarakan masalah itu. Nggak harus seminar itu istilahnya kalau sekarang ini kan payah ya mau ketemu di hotel, berbahaya, berkumpul-kumpul. Zoom sini boleh juga. Itu kan sudah jelas ada aturannya. Pasal 54 Undang-Undang 35 tahun 2009 itu jelas pengguna narkotika wajib rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Ya, betul, Bu. Nah, itu betul, para penegak hukum itu harus duduk bersama. Itu sudah ada asesmen terpadu. Nah, untuk melaksanakan asesmen terpadu ini, para penegak hukum itu yang perlu diberikan ditatar lah istilahnya. Jadi ada apa istilahnya, kalau ini memang dia sebagai pengguna tidak ditemukan barang-barang lain, ini sudah terbukti kan dari memang penyidik itu adalah ujung tombak penegak hukum dari awal. Kalau sudah ada ancaman beberapa pasal, penuntut umum juga nggak semudah itu nak mengikuti. Oh ini harusnya direhab, tidak, karena dari awalnya ini seperti ini, ya. Tuntutan yang seperti ini. Nah, jadi awal itu adalah penyidik yang lebih diutamakan. Tapi nggak apa-apa. Sudah ada asesmen keterpaduan, sudah ada undang-undangnya juga, sudah ada keluar surat edarannya juga, permanya juga sudah ada, semuanya sudah ada. Tapi pelaksanaannya, jadi tergantung dari para penegak hukumnya. Itu ya. Kalau kita memang lihat memang oh ini meresahkan, walaupun dia pengguna, tapi dia meresahkan keluarganya. Nah, misalnya ya, meresahkan keluarganya, dia ngerongrong keluarganya. Nah, ini bagaimana? Ditanya kalau memang pelaku anak, tapi kalau orang dewasa yang seperti itu sudah pengulangan dia mencuri, dia mencuri untuk beli obat itu ya mencuri dari keluarganya, tetangganya, saudaranya. Nah, itu sudah meresahkan. Nah, itu udah lain cerita. Tapi kalau barang baru jangan, itu berbahaya dan juga tidak terbukti dia tuh 144 atau 127 dia tidak terbukti. Dia hanya terbukti 54 Undang-Undang 35 tahun 2009. Nah, itu. Ya, memang sulit untuk membicarakan penerapan undang-undang dalam perubahan undang-undang ini memang semudah itu ya, walaupun kita KUHP dan KUHAP sampai sekarang belum, baru bab 1 aja disahkan ya. Tapi untuk undang-undang misalnya tadi saya katakan tentang RJ, undang-undang khusus anak ya,
Undang-undang ITE. Makanya undang-undang ITE selalu dirubah-rubah terus karena menyesuaikan dengan perkembangan hukum yang hidup di dalam masyarakat. Nah, ini yang harus kita lihat, dan juga misalnya penerapannya nanti diserahkan di rehabilitasi. Gedungnya mana? Ya enggak? Apakah semua provinsi? Ada, Bu. Nah, itu kan problemnya ya. Itu gedungnya mana? Terbentur dengan sarana dan fasilitas. Nah, ini yang perlu dipikirkan. Jadi para pembuat undang-undang itu juga harus melihat bagaimana implementasinya. Seperti itu. Makanya kalau anak melakukan tindak pidana narkotika, hakimnya ada yang diserahkan ke ke pesantren. Ya, keyakinan hakim di situ agar supaya anak ini benar-benar jadi anak yang baik. Bukannya di LPKA. Ada yang diserahkan ke pesantren. Karena kalau di LPKA, mereka ini akan bebas. Bisa untuk mengembangkan hobinya itu tadi. Jadi tidak hilang, tidak direhab. Nah, kalau di sana kan dia mengikuti pelajaran agama dan lain sebagainya. Para Pak Jaksa ini juga ada yang seperti itu, pemikirannya bagus, ya. Kadangkala diserahkan ke LPKA, kemudian dicampur sama orang dewasa juga ada, bukan di LPKA. Malah bertambah hebat dia. Nah, itulah Nak. Jadi tulisan skripsi saudara itu nanti bisa ditingkatkan lagi sebagai tulisan di tesis ini, tapi lebih dalam lagi, yang judulnya agak berbeda sedikit, tapi lebih dalam lagi. Jadi kalau skripsi itu pengertian, mengetahui, ya, bagaimana pelaksanaannya. Tapi kalau tesis lebih dalam lagi, memahami, ya, nah, menganalisa gitu. Itu bagus itu seperti itu. Dulu kuliah di mana? Di Saburai, Bu. Saburai, boleh Ya, Bu. Nak. Saya juga ngajar di Saburai. Ya, Bu. Baik. Ada pertanyaan yang lain ya? Nah ya, di sini ya, bila kita hubungkan dengan pengaturan undang-undang itu sudah ada, dilakukan dengan mengeluarkan aturan perilaku yang dijalankan termasuk memutus dan mengadili. Nah ini ya, jadi suatu undang-undang dalam implementasinya itu seperti apa. Tidak semudah apa yang dibuat. Oh, walaupun kalau Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang diversi itu ya, itu ada sosialisasinya selama 2 tahun. Jadi tahun 2012 disahkannya tahun 2014 Agustus 2014. Jadi 2 tahun itu disosialisasikan. Masih saja tidak semudah apa yang diinginkan oleh pembentuk undang-undang, ya. Memang mengutamakan kalau anak ini misalnya harus dipikirkan, jangan dimasukkan dalam penjara. Kalau tindak pidana yang ringan-ringan dapat diselesaikan dengan cara diversi. Kadangkala si korban itu berat. Kadangkala juga si para penegak hukum ini karena waktunya singkat tidak tercapai sehingga tidak diberikan diversi kepada anak tersebut. Nah itu ya. Banyak kendala-kendala pelaksanaan undang-undang diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari ya, perilaku masyarakat, membuat dan sampai ke proses peradilan itu ditanya itu kasus ini bisa nggak, ini mau diselesaikan secara damai atau tidak. Nah itu harusnya demikian para hakim. Memang hakim kalau kebanyakan kasus akhirnya normatif sifatnya, jalankan hukum sesuai dengan ketentuan undang-undang. Oh, ini ancaman hukumannya di atas 7 tahun. Ini ancaman hukumannya 12 tahun. Oh, ini nggak bisa. Ini harusnya proses peradilan yang biasa. Nah, itu ya. Kebanyakan demikian, akhirnya menumpuk pekerjaan hakim. Nah, untuk meringankan pekerjaan hakim ini, maka diadakan
seperti perdamaian. Kalau kita zaman dulu itu nak rembuk pekon, ya. Kalau kata istilah Prof. Barda Nawam itu mediasi venal, kata Prof. Barda ya, yang kuliah di Undip mungkin terbayang di Semarang ya. Di Semarang juga Prof. Barda juga ngajar di UNES ya. Itu mediasi penal, penyelesaian perkara di luar proses peradilan ya. Baik, ada pertanyaan sampai di sini? Izin, Bro. Masih ada waktu, Bro. Ya, silakan. Masih ada waktu, izin. Terkait dengan restoratif justice, Bro. Ada beberapa, saya anggap ada beberapa permasalahan yang tidak sinkron atau bertabrakan atau bertentangan dengan Undang-Undang Tipikor. Bro. Pernah mantan Kapolri Tito Karnavian mengatakan bahwa pelaku koruptor bisa lolos dari pidana dengan syarat apabila belum ada proses hukum. Itu pertama, maksudnya belum ada proses hukum itu adalah penyidikan. belum masuk pro justisia, belum ada lidik. Ya. Kemudian kedua, tentang kerugian negara tersebut belum ada rekomendasi dari LHP BPK. Artinya BPK belum ada temuan, belum sempat ada temuan, sementara kerugian negara tersebut sudah dikembalikan. Saya jelaskan sekali lagi bahwa belum ada proses hukum, belum masuk pro justisia, kemudian kerugian negara sudah dikembalikan, sementara belum ada rekomendasi LHP dari BPK. Maksud dari Kapolri. Ini mantan Kapolri Tito Karnavian ini menyampaikan di dalam rapat dengar pendapat dengan DPR. Gitu. Nah, maksud saya sepertinya ini bertentangan antara terkait dengan wacana dari pasal 3 Undang-Undang 35/2009. Pasal 4, Prof. Pasal 4 Undang-Undang Tipikor bahwa walaupun sudah dikembalikan tidak menghapus pidana. Tetapi memang banyak perkara-perkara yang baik di tingkat provinsi maupun di nasional memang kebanyakan kerugian negara itu dikembalikan itu setelah masuk dia sudah TSK, Prof. Artinya pengertian pasal 4 Undang-Undang Tipikor ini itu maksudnya apabila sudah masuk proses sidik atau lidik, maka proses pidana tidak hapus. Itu penafsiran saya, Prof. Itu, Prof. Penafsiran saya. Artinya ini saya sebetulnya sepakat dengan mantan Kapolri bahwa pelaku koruptor ini bisa lolos dengan catatan belum masuk proses hukum, kemudian juga belum ada rekomendasi temuan dari BPK. Bagaimana menurut Prof? Nah, jadi kalau misalnya kita hubungkan dengan restoratif justice, ini sudah jelas. Nah, sudah jelas bahwa ini sudah diproses ini ya. Sebelum juga diproses demikian. Kalau untuk memeriksa tindak pidana korupsi, itu minimal uang negara itu keluar di atas 200 juta. Kalau yang mau disidik ini ya adalah 50 juta, bisa diselesaikan dengan cara restoratif justice. Kita prinsip dari tindak pidana korupsi itu kan untuk mengembalikan uang negara. Ya, untuk mengembalikan uang negara. Tapi ya, kalau uang negara sudah dikembalikan ya untuk belum sampai ke persidangan ya, itu dapat selesai demikian. Kita hubungkan juga itu sudah ada surat edaran dari kepolisian. Dapat diselesaikan dengan cara restoratif justice karena untuk tindak pidana yang kerugian negara di bawah 50 juta maksudnya begitu. Karena untuk memeriksa adalah demikian. Tapi kalau yang nggak jelas, belum ada temuan dari BPK, tapi kan nanti BPK akan ada temuan. BPK nanti kan ada temuan. Kalau miliaran, untuk apa harus dihentikan demikian?
Itu Temuan sepengetahuan saya misalnya ini Prof, misalnya temuan itu tidak ada karena uang itu sudah masuk ke kas negara, Prof. Tapi kok tahu dia mengembalikan uangnya sekian? Kan uangnya dikembalikan katanya. Iya, Prof. Belum ada temuan. Berapa jumlahnya? Gitu ya, Prof ya. Jadi mengapa ada angkanya, Prof ya? Jadi gini jadi kalau memang sudah itu nggak berhenti di situ. Kalau yang namanya BPK terus kan menusut. Walaupun sudah dia sudah mantan pejabat juga kan bisa disidik itu. Nah itu kalau untuk tindak pidana korupsi. Jadi ada temuan, pasti ada temuan. Walaupun sudah dikembalikan, pasal 4 itu kan tidak menutup penghukuman. Jadi itu dilaksanakan minimal 1 tahun. Gitu. Jadi pegangannya itulah minimal 1 tahun. Jadi walaupun sudah dikembalikan harus kecuali ada ketentuan ancaman bahwa jumlahnya di bawah 50 juta. Tuh. Seperti dana-dana yang kecil juga. Tidak menutup. Iya. Kalau angkanya di atas 50 nggak bisa lolos ya, Prof ya? Nggak bisa. Itu kan ketentuannya batasnya di bawah 50 juta. Bisa diselesaikan dengan cara restoratif justice katanya. Walaupun sudah diproses. Baik. Ada lagi yang bertanya? Silahkan. Izin, Prof. Ya. Perkenalkan, nama saya Ditya Sitoampul, Prof. Ya. Mas Sarah. Lagi nunggu umurnya, Prof. Tunggu disumpah. Oh gitu. Berarti sudah pendidikan ya, Nak? Sudah, Prof. Ya, silakan. Sedikit bertanya, Prof. Ini kan kebetulan mata kuliah kita hukum dan perubahan sosial. Ya. Seperti yang Prof sampaikan tadi, hukum itu dibuat untuk manusia. Ya. Bukan manusia untuk hukum. Iya, betul. Sepengetahuan saya dan sepengalaman saya, peraturan-peraturan yang dibuat saat ini itu malah membuat susah bagi kita. Kebetulan saya ini konsentrasi di HAN, Prof. Ya. Ke pelayanan publik, khususnya perizinan. Dan skripsi saya juga mengambil sistem OSS, kebetulan yang baru, Online Single Submission, yang dikeluarkan dari Perpres 2017 dan diimplementasikan pada peraturan pemerintah tahun 2018. Yang saya sangat sayangkan untuk pengimplementasian peraturan tersebut malah membuat para pelaku usaha ini dipersulit. Contoh. Contohnya, Prof. Sekarang ini kan kita sebenarnya dipermudah, Prof, karena adanya sistem online tersebut. Tetapi dalam pemasukan data dan jangka waktunya dan proses dan biaya yang akan dikeluarkan itu seharusnya sudah ada dalam peraturan tersebut. Tetapi dalam pengimplementasiannya itu masih rancu untuk pedomannya. Sehingga pelaku usaha itu juga bertanya-tanya, sebenarnya pemerintah ini membuat suatu produk peraturan itu jadi terkesannya sangat terburu-buru, Prof. Karena juga tidak adanya koordinasi antara leading sektor pusat dan leading sektor di daerah. Seperti itu. Jadi saya sangat menyayangkan karena peraturan tersebut sebenarnya dibuat itu untuk memudahkan pelaku usaha. Tetapi di sisi lain sebenarnya ada beberapa peraturan-peraturan yang mungkin menghambatlah untuk pelaku usaha itu untuk mendapatkan suatu perizinan usaha. Contoh konkretnya apa, Dit? Gimana, Bang? Contoh konkretnya apa? Contoh konkretnya, kemarin ini yang seperti yang saya tanganin, Bang, sama orang tua untuk pengajuan IMB, Bang. Pengajuan IMB itu kan kemarin itu sudah masuk ke OSS itu, Bang. Sudah masuk ke OSS, tetapi dipersulit oleh pelayanan terpadu satu pintu di Metro. Kebetulan di Metro nih, Bang. Ya. Kebetulan di Metro karena ada beberapa tokoh
politik di Metro itu yang tidak senang oleh pelaku usaha tersebut. Jadi di situ ada permainan data-data yang dimanipulasi sehingga izin tersebut tidak dikeluarkan oleh PTSP gitu Bang. Jadi padahal sebenarnya harusnya kalau sudah ada wadahnya online single submission ini seharusnya tidak memungkinkan lagi untuk ada celah-celah oknum-oknum untuk bermain di perizinan gitu Bang. Mungkin seperti itu Prof. Ya, Mungkin saya mau nanggapin Prof dikit. Ya, silakan. Mungkin kita harus bisa bedain antara penerapan USS-nya atau kebijakan yang diambil oleh orang-orang tertentu gitu. Nah, itu harus dibedain gitu, ya kan? Karena di tempat lain tidak ada masalah. Contoh, sekarang itu problem yang muncul itu karena baru. Memang masalah data sinkronisasi. Saya juga ada pendingan di beberapa perizinan. Itu setelah saya selusuri memang masalah sinkronisasi data. Nah, kebetulan karena saya bidangnya IT, jadi saya sama memahami waktu kalau sistem baru biasanya ada ekstensinya itu sekitar 3 bulan itu biasanya dari penerapan. Biasanya terjadi seperti itu. Tapi kalau yang Adit kasih contoh tadi seperti adanya ketidaksenangan itu harus dibedakan dengan kebijakannya. Jangan dibawain itu. Apalagi politik orang yang apalagi politik. Harus dibedakan kajiannya, maksudnya nanti biar tidak tercampur bahwa subjektivitas antar individu penerapan sebuah peraturan dengan peraturan itu sendiri dalam bentuk aplikasinya gitu. Itu mungkin harus dibedakan dulu, Dit. Iya, Bang. Tapi yang saya sayangkan gitu ya, Bang ya. Kemarin itu memang orang tua sempat mengikuti proses pembuatan OSS ini, Bang. Dalam hierarki peraturan perundang-undangan saja sudah salah menurut saya, karena Perpres itu sebagai dasar membuat peraturan pemerintah. Saya bisa kasih contoh loh, OSS sekarang itu lebih merepotkan dari yang dulu. Contoh, misalkan kita harus perizinan, kemudian kita sudah memberikan syarat kepada notaris berupa NPWP, berupa segala macam, ya kan, KTP segala macam. Kemudian kita mengajukan NPWP badan usaha. Dulu itu tidak akan ada klarifikasi dari kantor pajak mengirimkan surat ke rumah untuk mengirimkan fisik. Langsung tuh otomatis keluar NPWP-nya. OSS yang baru sekarang itu kantor pajak menyurati ke kita untuk mengirimkan kopi fisik. Kalau tidak, maka di-disable pengajuannya. Nah, itu merepotkan sebenarnya. Kenapa proses manualnya mesti terjadi? Yang dulu sebenarnya sudah terjadi. Mereka kan harusnya kantor pajak tinggal memverifikasi nih MPWP yang mengajukan, misalkan direktur, direksi, apakah masih aktif tidak, apakah dia bermasalah atau tidak. Sehingga MPWP dari badan hukumnya bisa dikeluarkan. Dulu itu langsung. Kalau sekarang ada surat dulu datang dan kita disuruh jawab 15 hari. Nah, penerapan ini yang menurut saya membebani masyarakat. Harusnya kan dengan online itu tidak ada lagi masalah administrasi manual seperti itu. Mungkin itu lebih pas contohnya. Itu penerapan itu berupa apa? Jadi dulu gini, Prof. Dulu kalau kita mengajukan tidak ada konfirmasi dari kantor pajak, Prof. Atas MPWP direksi segala macam secara fisiknya. Jadi otomatis notaris mengajukan sudah jadi kan. Kalau sekarang dikirimi surat, Prof, dalam 15 hari kalau kita tidak jawab, maka pengajuan itu dibatalkan. Iya. Nah, ini kan akhirnya merepotkan. Padahal sudah tersistem kok balik ke manual gitu. Iya. Nah, berarti, ini yang baru yang saya rasakan nih, Prof. Sebenarnya itu bisa diajukan. Gimana? Nanti bersama penasehat hukum. Untuk ini apa yang saya kaitkan dengan apa yang saya katakan tadi, hukum itu untuk manusia, bukan manusia untuk hukum, bukan hukum itu untuk mengikuti aturan undang-undang yang tidak sesuai dengan perkembangan hukum yang hidup di dalam masyarakat. Untuk kelancaran USS ini, biasanya dari notaris langsung keluar NPWP. Iya, betul. Usaha itu langsung jalan ya. Iya, nah, betul. Jadi perlu adanya terobosan di sini, hal-hal yang demikian. Nah, disinilah hak-hak dari si korban untuk mengajukan hal-hal yang demikian. Sebenarnya begini, Prof, kita juga bingung ya, kenapa yang baru sekarang ke kantor pajak melakukan konfirmasi, yang dulu-dulu tidak gitu ya kan. Dengan di situ surat konfirmasi itu harus menyampaikan dokumen tuh. Berarti kan dia minta kopi, Prof, fisik. Padahal pengajuan itu kan juga sudah di-uploadin tuh kopi. Betul. Ada komitmen yang harus diisi di ya, situ. Sudah notaris juga melakukan itu supaya diverifikasi. Menurut saya ini harus ada pembicaraan lintas sektor
dalam penerapan OSS ini. Iya. Ya, karena perizinan ini kan melibatkan banyak sektor nih, gitu. Betul. Sehingga nanti jangan sampai di sektor ini sudah selesai, antar kelembagaan sudah selesai, lembaga lain belum gitu. Nah ini akan membuat bukannya lebih cepat, lebih lama. Nah ini menurut saya penerapannya sih, kalau aturannya rasanya sudah bagus. Penerapan di lapangan terhadap aturan itu ke bawahnya yang perlu dikaji lebih lanjut mungkin. Tapi yang saya bingung ya Bang ya, yang saya bingung juga peraturan Presiden 2017 itu malah dicabut diganti oleh peraturan Satgas Bang. Wah, tambah lagi nih kalau begitu. Iya, makanya membingungkan gitu Prof. Jadi acuan pedomannya malah dicabut gitu. Tidak sesuai dengan bidangnya ya nak ya. Iya. Tuh. Itulah implementasi di sini. Ya sebenarnya sih kita juga bisa mengajukan keberatan-keberatan seperti itu ya, mengusulkan seperti apa untuk kita bandingkan dengan yang dulu lancar kok ini malah menghambat perusahaan ya enggak, istilahnya menghambat kelancaran suatu usaha yang akan berlangsung, apalagi memang sudah itu kepres ya. Iya, iya Prof. Tuh, bingung juga itu. Kalau langsung kepres bukannya hal-hal yang demikian ini. Kenapa ya? Nah, itu perlu adanya suatu terobosan menurut teori Holmes. Nah, coba dibuka di Google teori Holmes. Itu dengan dasar itu. Nggak apa-apa, nah. Jadi pengusaha yang lain juga jadi jangan kasihan selama ini kalau hal-hal yang demikian dihambat. Seharusnya sudah jalan, terhambat belasan hari, ya sudah istilahnya sudah hilang ya dananya dan kesempatan dan lain sebagainya, merugikan jadinya. Nggak apa-apa, itu perlu adanya terobosan dari yang sudah paham. Boleh mengajukan pendapat dari Holmes itu terhadap aturan-aturan yang sudah ada. Mungkin dengan adanya itu nanti akan dipikirkan ada perubahan lagi ya. Saya rasa itu dulu ya, Nak ya. Ya, Prof, terima kasih. Perkuliahan kita ini ada tugas mandiri dari Ibu ya. Ya, ini ketua kelas berapa orang? 26 ya. 26 ya, orang ini kita bagi 2 ya. Jadi satu kelompok 2 orang. 26. Lebih Bu, bukan lebih. 26. 48 kemarin. 48 Bu. Ini 48. 48. 48. Maksud saya nanti minggu depan sudah kita mulai presentasi ya. Iya. Jadi 48 Bu semuanya Bu. 48 dibagi berapa ya? 5 kelompok. Oh, 5 kelompok. 10 ya. 10. Dibagi. Jangan 5 kelompok, Nak. Kalau 6 berapa? 6 berarti 8, Bu. 8 kali 6 Prof. Ya. Oke, 6 kelompok ya. Ya. 6 kelompok. Jadi kelas saya sama Prof Gede 48 orang. Ya. Bukan sama Pak FX Sumarja ya ini. Oh itu beda lagi. Itu Sabtu. Kelas B ini kelas A. Ya, oke. Kita bagi 6 kelompok ya. Dari daftar isi ya. Daftar isi kan ada ya di buku itu ya. Iya, iya. Jadi coba dibuka ya. Bab 1 nggak usah ya. Bab 2. Judulnya Perkembangan Hukum dalam Masyarakat. Ya. Ya. A itu ya. Ya. A itu ditambah dengan B1. Ya. Atau begini aja, ketua kelas. Ya, Bu. Yang pendahuluannya nggak usah ya, bab 1 nggak usah. Ya. Jadi bab 2, bab 3, bab 4, bab 5 ya. Ya. Bab 6 enggak. Jadi bab 2 sampai bab 5, Bu ya. Nah, bab 2 sampai bab 5 ya. Diatur sama ketua kelas, dibagi untuk 6 kelompok. Oh, ya. Ya. Yang pertama berarti cuma ada 4 bab itu, Bu ya.
Iya, 4 bab ini kan bisa bukan satu bab satu kelompok. Jadi satu bab ini bisa 2 kelompok. Oh, ya, ya, ya. Nah, nanti diatur ya. Misalnya bab 2 ini suatu kerangka berpikir dalam meninjau masalah hukum dan perubahan sosial. Hukum dan masyarakat. Hubungan antara perubahan sosial dan perubahan. Ini masuk ke B1, yang B2-nya ke bawah. Nah, ini bisa 2 kelompok. Terus yang kedua ini 2 kelompok, 4. Ya. 8. Nah, pokoknya jadi 8 kelompok ya, 8 kelompok ya. Ya, berarti jadi 8 kelompok, Bu ya? Ya. Ya, jadi 8 kelompok ya. Berarti 2 ya. Ya, oke. Nanti diatur sama ketua kelas ya. Ya, Bu. Siap, Bu. Sudah tahu nomor HP Ibu? Nanti diminta sama Pak Rohim aja, Bu. Ya, jadi nanti tolong kirimkan nama-namanya kelompok ini, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dengan judul-judulnya melalui HP Ibu aja ya. Ya, Bu. Siap, Bu. Oke. Saya rasa itu dulu. Terima kasih. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Ya.